Genap 1 tahun menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menampilkan sejumlah capaian ekonomi yang positif. Pemerintahan ini dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang masih tinggi. Sejumlah kebijakan yang difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, serta percepatan hilirisasi industri mulai menunjukkan hasil nyata. Seiring dengan itu, berbagai indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga tingkat kemiskinan dan pengangguran memperlihatkan arah perbaikan yang menjanjikan. Benarkah demikian? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam setahun Prabowo Gibran, benarkah kemiskinan dan pengangguran turun? Ya, sejumlah indikator yang mencerminkan kesejahteraan rakyat ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah turunnya tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,57% pemirsa penurunannya di bulan September 2024 menjadi 8,47%. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, yakni sekitar 0,21 juta orang dari 24,06 juta orang pada September 2024. Dengan demikian jumlah penduduk miskin saat ini berada di kisaran 23,85 juta jiwa. Nah, kalau dilihat capaian ini turut memperpanjang tren penurunan tingkat kemiskinan sejak 2 tahun sebelumnya. Di mana keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari program-program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, termasuk perluasan akses bantuan sosial, peningkatan subsidi pangan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi mikro. Pemerintah juga memperluas program padat karya dan mendorong pemberian kredit usaha rakyat dengan bunga rendah bagi sektor produktif di daerah. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, disparitas kemiskinan antara desa dan kota ini masih terlihat jelas begitu ya. Tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan tercatat mencapai 11,03% pada Maret 2025 walaupun angka ini lebih rendah dari September 2024 yang mencapai 11,34%, tetapi angka ini hampir 2 kali lipat dari wilayah perkotaan yang hanya sebesar 6,73%. Selain itu kalau kita berbicara mengenai tingkat kemiskinan kota ini juga mengalami kenaikan yakni sekitar 0,07% ya kalau dilihat ini dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% per Maret 2025. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin perkotaan ini meningkat sebanyak 220.000 orang ya pemirsa ya. Dimana kalau kita lihat ini di bulan September 2024 menjadi 11,27 juta orang. Dan pada Maret 2025 artinya ini kalau kita lihat memang terjadi penurunan angkanya ya. Jadi Ateng Hartono juga menyatakan bahwa peningkatan itu dipengaruhi oleh inflasi pada komoditas pangan. Dan walaupun menunjukkan capaian positif, angka kemiskinan per Maret 2025 ini masih berada di luar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, pada RPJMN 2025-2029, tingkat kemiskinan ini ditargetkan sekitar 7 hingga 8% pada 2025 dan 4,5 hingga 5% pada 2029. Sementara itu kalau kita berbicara tingkat kemiskinan ya per Maret 2025 ini masih lebih besar dari 8%, yakni berada di 8,47%. Jadi bisa dikatakan ya pemirsa ya, kondisi ini menegaskan perlunya strategi baru untuk bisa mengurangi kesenjangan antara desa dan juga kota, misalnya melalui pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah tertinggal, peningkatan konektivitas logistik, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan UMKM desa. Nah, tanpa langkah-langkah afirmatif tersebut, kemajuan di perkotaan akan terus meninggalkan wilayah pedesaan. Nah, lalu bagaimana dengan tingkat pengangguran di Indonesia? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, capaian positif juga terlihat pada sektor ketenaga kerjaan ya pemirsa ya. Dibandingkan dengan Agustus 2024 begitu ya, tingkat pengangguran ini pada Februari 2025 berkurang sampai dengan 0,15% pengurangannya. TPT tercatat mengalami penurunan hingga 4,76% pemirsa dari yang semula berada di 4,91% atau berada di sekitar 7,4
7 juta jiwa ya di Agustus 2024 dan kalau di Februari ini saat ini berada di 7,28 juta. Jadi saat ini tingkat kemiskinannya berada di 4,76%. Melansir BPS, TPT sendiri adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Dengan demikian total ya untuk saat ini dari 153,05 juta angkatan kerja, ini ada sekitar 7,28 juta diantaranya merupakan pengangguran. Nah, penurunan tingkat pengangguran ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor manufaktur, pariwisata dan juga konstruksi yang kembali menggeliat pasca pandemi. Pemerintah juga gencar mengucurkan program pelatihan vokasi berbasis industri serta insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja baru di sektor padat karya. Nah, lalu bagaimana dengan proporsi penduduk bekerja di Indonesia? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, dari total penduduk yang telah bekerja ya, ini sebagian besar diantaranya bekerja pada sektor informal. Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor informal ini untuk saat ini ya pemirsa berada di 59,4 nih pemirsa secara perhitungannya ya 59,4% di Februari 2025. Di mana kalau kita lihat ini sebetulnya meningkat ya dari 57,5% pada Agustus 2024. Nah ini jadi kalau kita lihat nih memang terjadi peningkatan ya ke 59,4%. Nah, dominasi pekerja informal ini menandakan bahwa masih banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan kerja. Nah, temuan ini juga mengindikasikan bahwa turunnya tingkat pengangguran saat ini justru ditopang oleh lapangan kerja yang informal. Sementara itu sektor formal nih kalau kita lihat masih belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal ya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal ini tentunya saat ini membuat masyarakat ini terpaksa menjadikan pekerjaan informal sebagai mata pencaharian yang utama. Pekerjaan informal ini memang kalau dilihat ya pemirsa lebih rentan karena tidak memberikan penghasilan yang stabil gitu ya. Jadi belum pasti gitu penghasilannya dalam sebulan dan juga minim jaminan dari segi hukum maupun asuransi. Meski indikator ketenagakerjaan menunjukkan capaian yang positif, sektor pekerjaan formal justru masih belum sepenuhnya pulih dari gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terus berlanjut. Badai PHK yang terjadi di sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran pada periode berikutnya. Di mana kalau kita lihat kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah ya untuk memperkuat ekosistem tenaga kerja formal melalui reformasi pasar tenaga kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi industri padat karya agar tetap berdaya saing, menghadapi tekanan biaya produksi dan juga globalisasi. Nah dengan data-data ini ya bagaimana sebenarnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya ini untuk pekerjaan formal nih untuk di tahun 2024 di bulan Agustus ini berada di 42,05. Sementara di Februari 2025 ini malah ada di 40,6. Jadi artinya kalau kita lihat terjadi penurunan malah ya mungkin ya seiring dengan adanya beberapa kali gelombang PHK di tanah air. Dan kini kita akan bergeser ke slide berikutnya pemirsa capaian positif yang ditorehkan oleh pemerintah ya terkait dengan kalau kita lihat upaya-upaya untuk bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah ini tidak lepas dari berbagai polemik. Salah satunya adalah isu bahwa ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia ternyata jauh lebih longgar dibanding dengan standar internasional. Nah, perbedaan pendekatan dan juga metode yang digunakan ini bisa menghasilkan hasil yang sangat kontras mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Isu yang sempat mencuat adalah perbedaan standar kemiskinan yang ditetapkan BPS dan juga Bank Dunia. Garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia ini adalah 6,85 dolar Amerika Serikat per hari dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, ini seseorang dikatakan atau dikategorikan miskin jika pengeluarannya ini tidak lebih dari Rp113.529 per hari. Nah, sementara itu BPS menggunakan standar kemiskinan ini sekitar Rp20.000 per hari. Jadi alasan penggunaan standar kemiskinan ini adalah pertimbangan fiskal khususnya yang terkait dengan program bantuan sosial.
Penerapan standar Bank Dunia yang akan memperbesar jumlah penduduk miskin secara signifikan, di mana hal ini juga berpotensi membuat beban anggaran bantuan sosial membengkak, dan pertimbangan ini dilakukan karena selama ini pemerintah masih mengandalkan bantuan sosial untuk menangani masalah kemiskinan. Jadi perdebatan ini ya pemirsa menunjukkan pentingnya kejelasan indikator kesejahteraan agar kebijakan publik ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan bagaimana sebetulnya kondisi yang ada di lapangan atau kondisi real dari masyarakat. Transparansi dalam metodologi pengukuran tentunya menjadi kunci ya agar capaian ekonomi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas hidup rakyat. Lalu bagaimana dengan tingkat pengangguran di Indonesia saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya pemirsa, kalau kita lihat ya tingkat pengangguran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik hingga Agustus 2024, ini jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 7,47 juta orang dengan tingkat pengangguran berada di kisaran 4,91%. Nah kalau dilihat secara umum ini penurunan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Indonesia di 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo ini memang menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi. Tantangan ke depan ya pemirsa adalah memastikan bahwa perbaikan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar terlihat cantik di atas kertas saja, tapi selain itu juga konsistensi dalam menjaga momentum ya pertumbuhan ekonomi akan menjadi ujian tersendiri. Nah kalau dilihat pertumbuhan ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya untuk disimak. Dimana kalau kita lihat ya pemirsa ya, untuk pemerintah sendiri dituntut untuk memperkuat bagaimana basis industri di dalam negeri ya. Artinya kalau kita lihat bukan hanya dari hilirisasi tapi juga bagaimana industrialisasi bisa terus didorong agar bisa menciptakan lapangan kerja formal serta memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Nah kalau kita berbicara mengenai keberhasilan jangka panjang, ini tentunya pemirsa tidak hanya ditentukan oleh angka statistik ya, tetapi oleh sejauh mana kesejahteraan ekonomi ini benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan pemirsa, secara keseluruhan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran begitu ya, ini menunjukkan arah yang optimistis bagi perekonomian nasional. Namun pekerjaan rumah yang masih banyak mulai dari mempersempit kesenjangan sosial, memperkuat sektor formal hingga memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Capaian ekonomi yang kuat harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan agar tidak hanya menjadi kebanggaan statistik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. Ya pemirsa, kita nantikan ya usaha-usaha apa saja atau kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan oleh pemerintah seiring dengan upaya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Sehingga pekerjaan informal bukan hanya bertumbuh tapi juga pekerjaan formal yang harus terus tumbuh sebagai indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik.